Kalau di riwayat itu gitu, pokok saya teksnya saja konteks secara langsung itu nggak saya tambahi, nggak saya kurangi. Anak saya itu di dunia jualan di pasar ini gitu, seandainya disebutkan pasarnya. Itu dia jualan ini. Itu dia sambil ketika berjualan itu sambil selalu baca Quran. Selesai baca Quran terus bilang Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na. Ya Allah, terima dan sampaikan pahala bacaan Al-Quran saya kepada orang tua saya. Sehingga dengan itu saya sudah cukup, gak usah ikut rebutan. Ini katanya orang yang gak ikut rebutan tadi. Maka ketika dirinya orang yang soleh ini bangun, sadar dari tidurnya, dicoba, dibuktikan. Benar dirinya datang ke sebuah pasar, di situ ditunjukkan ada orang berjualan dan dirinya sambil jualan itu selalu baca Al-Quran. Ditanya sungguhan sama orang itu, orang yang soleh yang mimpi tadi, apa benar kamu sudah mempunyai orang tua yang sudah meninggal? Iya. Apakah kamu selalu mendoakan? Iya, ini saya sambil baca Quran, selesai saya baca Quran saya sampaikan pahalanya untuk orang tua saya. Itulah sebuah cerita yang mungkin akan menjadi sebuah dasar bagi diri kita semua untuk senantiasa ingat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama keluarga kita. Jenengan habis baca Quran, sampaikan pahalanya. Ya Allah, terima bacaan Quran saya ya Allah. Nek jenengan nggak bisa pakai bahasa Arab, ya nggak bisa pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya gitu seperti doa tahlil itu, Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na minal Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallaina wa ma safarna dan seterusnya itu. Kalau nggak bisa cukup dengan gitu, ya Allah, terimalah bacaan Quran saya ini ya Allah dan sampaikan pahalanya kepada almarhum bapak saya, almarhum ibu saya, almarhum siapa, jangan sebutkan sudah. Itu semua akan menjadi hal yang sangat istimewa bagi orang-orang tua kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Sangat istimewa. Makanya dilanjutkan dalam kisah tersebut. Setelah beberapa saat, sekitar beberapa tahun berikutnya, ternyata anak muda ini meninggal dunia. Yang punya bapak sudah meninggal itu. Lah orang yang soleh itu mimpi lagi di alam barzah, dan ketika dirinya mimpi yang kedua kalinya ini, dirinya melihat orang tua itu ternyata ikut rebutan juga. Ketika ada hidangan tadi ikut rebutan. Akhirnya ditanya sama orang yang soleh tadi, loh sekarang kok jenengan kok rebutan? Iya wong gimana, wong saya punya anak cuma satu-satunya, dirinya nggak nikah, nggak punya keturunan, sekarang sudah mati, akhirnya nggak ada yang ngirim juga ke saya. Benar dirinya ketika bangun didatangi ke pasar itu, ditanyakan, ternyata benar anak itu sudah meninggal dunia. Makanya para jamaah rahimakumullah, kita mumpung masih hidup, ayo kita perbanyak doa kepada leluhur-leluhur kita yang akan menjadikan hal yang sangat istimewa. Kalau di dalam hadis disampaikan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih menyenangkan daripada dirinya memperoleh rizki sebanyak dunia dan seisinya. Itu lebih istimewa dengan doa-doa kita, dengan apa yang kita hadiahkan kepada leluhur kita. Makanya disitulah rahasia kenapa kita ini selalu harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengenal kepada agama, sehingga nggak akan pernah melupakan kita. Nah sekarang kadang-kadang kan gitu, orang tua kalah dengan anaknya, baru kelas 5, kelas 6 sudah les terus, ngajinya di TPQ baru nyampe ke jilid 5, jilid 6, belum nyampe ke Quran kanan. Sudah karena terbentur dengan sekolah formalnya, akhirnya nggak pernah nggak pernah ngaji di TPQ, akhirnya nggak bisa ngaji. Nek jenengan sudah mati baru nanti terasa. Sungguh wes, kalau nggak percaya wes kasta, punya anak kok sampai nggak bisa ngaji. Yes, paling kastanya orang punya anak nggak bisa ngaji. Makanya kalau sekarang di Jakarta kan lagi ngetren istilahnya jadi sopirnya sopir kuburan itu.
Jadi kalau sudah menjelang puasa biasanya itu kan banyak orang ziarah ke kubur, atau hari Jumat, malam Jumat itu, oh harus Ustadz kalau di Jakarta kayak gitu. Nanti didatangi, mari Ustadz tolong untuk dipimpin berdoa. Kenapa? Anak itu rano sing iso ngaji, anak enggak iso donga. Ya mosok pas atene nyetek nggawa HP model sekarang terus disetel HP ini dikete terus anak ambil kok rokokan kan ya enggak oleh iya kalau kayak gitu. Ya. Makanya mumpung kita masih punya anak, kita masih punya cucu, ayo tetap kita arahkan, kita didik mereka untuk kenal kepada agama. Minimal lah bisa baca Al-Quran, minimal bisa menjaga kepada sholatnya. Jangan sampai kita lengah dengan kesibukan kita menjadi orang tua. Karena masalah tuntutan ekonomi kita lalai untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka tidak kenal dengan agama. Naudzubillah. Makanya sekarang kalau sekolah-sekolah non formal itu ngaji itu murah meriah. Ya, nggak ada SPP-nya anak ngaji kalau di sini sampai 100.000 itu nggak ada itu. Kemahalan itu sudah. Ya. Rata-rata sudah kalau ngaji TPQ loh ya, kalau les lain lagi namanya les sendirian ya, kepak juga itu ya. Kalau ngaji di TPQ paling mentok sudah SPP-nya 20.000, naik 25.000 loh, protes sudah. Padahal justru itu sebetulnya yang nanti akan membawa keberuntungan bagi kedua orang tua. Tapi kalau sudah di kuburan nggak ada istilah kasta itu. Waduh, tahu kayak gini anak saya nggak usah sekolah, tak suruh ngaji terus gitu. Akhirnya nanti kayak gitu nanti. Panjenengan kalau sudah kayak itu mau balik ke dunia gagal sudah, tutup sudah ya. Jadi mari dengan kita mempelajari ini, ayo kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita arahkan untuk senantiasa bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga bisa menjadi amalan yang tidak akan pernah putus-putus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, insya Allah besok malam tahun baru, besok malam nggih. Besok malam tahun baru, yang mau tahun baru ya monggo, nek saya ndak apa-apa. Ya, kalau di medsos itu banyak sing katanya tahun Masehi dan lain sebagainya, sudah podo-podo dipakai. Itu yang bengak-bengok. Wah, apa itu tahun Masehi? Itu anu dan sebagainya. Itu sampean tanya kalau nggak percaya. Sampean lahirnya tahun Hijriah tanggal berapa, bulan apa? Itu paling juga ngerti, wong KTP ini nggak ada yang pakai Hijriah. Nggih, perak gayanya itu kalau di muka umum gaya sok-sok Islam sendiri ya. Islam itu nggak keren kayak gitu kok. Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu punya tetangga Yahudi, itu biasa Rasulullah. Punya masakan dikasihkan biasa, orang Yahudi ngasih ya diterima sama Rasulullah gitu. Jadi nggak usah over gitu ya, nggak usah kejem-kejeman gitu. Yang mau merayakan monggo, king kebetulan. Nah ini kebetulannya malam tanggal 1 tahun baru barengan dengan 1 Rajab, harus hati-hati. Bulan Rajab apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ayo kita banyak membaca istighfar. Ada Sayyidul Istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu teksnya istighfar yang murni dari Rasulullah, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kok cek panjangnya Ustadz, gak usah pakai yang panjang-panjang, astagfirullah itu aja nggih. Nah, daripada sampean masih bingung ngapal nonge, wong intine pokok istighfar, minta maaf kepada Allah atas apa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi di bulan Rajab ya, sudah persiapan kan? Rajab, kalau sudah masuk Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban terus masuk
kan gitu. Kalau dalam hadis sampaikan Rajab syahrullah, ya, Sya'ban ini syahru Rasulillah, terus Ramadan syahru ummati Rasulillah. Makanya ini masuk bulan istimewanya Allah, yakni bulan Rajab. Kita banyak istighfar, insya Allah nih kita banyak istighfar di bulan Rajab, maka pintu ampunan senantiasa akan dibukakan bagi diri kita semuanya. Jangan sampai lalai gara-gara tahun baruan nanti malah nggak istighfar. Tahun baru ya tahun baru, ndak apa-apa, seneng-seneng. Pokok niatkan seneng mensyukuri nikmatnya Allah, gitu aja sudah. Punya rezeki ngajak tetangganya bareng-bareng bakar-bakar, syukuran saja gitu aja niatnya, ya enggak masalah tahun baruan. Mungkin yang punya mercon atau petasan mau diobar ya obar, enggak apa-apa, gitu aja, cuma gitu saja kok, ya enggak usah itu tahun barunya orang Nasrani, enggak usah kayak gitu wes ya. Jadi pokok saya paling nggak seneng kalau Islam kereng-kerengan kayak gitu. Rasulullah nggak pernah ngajari kita kereng kayak gitu, nggak pernah. Ya, Rasulullah itu biasa. Nggak pernah Rasulullah itu gampang marah, itu tidak ada. Kalau Rasulullah marah, gampang marah, nggak ada orang ikut Rasulullah. Nanti bil hikmah, Rasulullah itu ketika dakwah bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan sebentar-bentar dosa, bid'ah, dosa, bukan kayak gitu ya. Jadi nggak usah gitu. Yang mau tahun baruan, nggih monggo, ndak apa-apa. Yang jangan lupa tetap ambil berangkat tahun baru. Ini seneng kok nggak boleh, ya. Wong seneng itu berarti nyukuri nikmatnya Allah. Yang penting jangan lupa bahwasanya senengnya ini karena dari Allah. Ya, jangan, kalau ingatnya dari Allah insya Allah tidak akan sampai kelewat batas, ya. Ini senang, alhamdulillah, pada Pak sampai tahun 2000, insya Allah sebentar lagi 2025, alhamdulillah, disyukuri masih sehat, bisa berangkat ke masjid, bisa jamaah malam Selasa sekalian ngaji bareng-bareng, alhamdulillah. Enggak semudah itu kan. Wong banyak tetangga kita itu yang sehat-sehat, tapi yo dengar adzan, Pak Syafat adzan yo tetep di rumah. Ya. Bahkan ketika dengar speaker adzan, waktu adzan buanter, TV-nya buanter juga saingannya. Alhamdulillah kita semua diberikan keringanan oleh Allah, dengar adzan siap-siap berangkat untuk ke masjid. Ini bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai tahun 2024 akhir mau menjelang 2025. Semoga di 2025 kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa beribadah kepada Allah sehingga bisa pada ujung hayat kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kepada para jamaah. Akhirul kalam, afumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama waktunya? Oh, monggo satu tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya punya anak diberikan kepada Allah pada faktor ekonomi. Setelah dewasa dengan pengajaran anak diberikan Allah ini orang tua aslinya. Ternyata nyatakan orang tua aslinya kok diberikan kepada Allah pada dia sendiri. Gimana? Baik, terima kasih. Jadi ketika terjadi yang enggak demikian, maka anaknya itu insya Allah tetap kembali lagi karena didikan orang tuanya kepada kurang tentang masalah agama. Kalau kita didik anak itu, kita kenalkan dengan agama, insya Allah enggak. Apalagi kalau sudah tauhidnya mapan, ya bilang, ya ini memang garis saya. Bagaimanapun juga tetap itu yang melahirkan saya. Kalau enggak ada bapak, enggak ada ibu, saya yakin saya enggak akan ada di dunia. Karena anaknya mapan gitu. Makanya balik lagi, didikan itulah yang paling penting kepada anak kita. Ya.
Jadi nggak ada istilahnya kalau memang orang tua kan gitu, mungkin karena memang faktor benar-benar tidak mampu. Daripada dirinya hitungannya gitu, mungkin barangkali daripada dirinya nanti malah terlantar kalau dititipkan orang lain, mungkin bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Nah, yang salah itu kalau orang tua terus anaknya dibuang di pinggir lorong kayak itu, itu yang salah itu ya. Itu nggak usah kita hukumi, itu orang nggak normal kok kalau kayak gitu. Ya, kalau orang normal itu enggak. Ya, wong ayam saja ketika anaknya mau diganggu ngamuk, masa ada orang normal terus anaknya mau dibunuh. Nah, itu ya itu berarti yang kurang didikan orang tuanya kalau kayak gitu ya. Jadi yang perlu dididik bukan anaknya tapi orang tuanya. Jadi mari kita tetap anak-anak kita ini kita didik dengan agama sebaik-baiknya. Ada lagi mungkin? Kalau ada waktunya masih? Sudah cukup? Cukup ya? Baik, itu saja dulu. Selamat tahun baru. Semoga kita bisa menjadi yang lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Sehat selalu, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.